Nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semuanya berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Fenomena indigo. Sekarang banyak bermunculan sedulur-sedulur indigo, bahkan masih muda. Banyak yang menjadi indigo. Ini pertanda apa? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, akhir-akhir ini kita diperlihatkan banyak teman-teman indigo yang muncul. Ini pertanda apa? Nah, salah satu pertanda kebangkitan spiritual itu adanya ada anak-anak indigo yang muncul. Kemudian yang kedua itu adalah tanda-tanda bahwa reinkarnasi itu memang ada. Karena sebetulnya indigo itu bukan orang yang punya ahli untuk membaca masa depan, membaca masa lalu, tidak, tapi dia secara fisiklinya muda, tapi secara rohnya itu roh di masa lalu yang sudah menjalani spiritual tingkat tinggi. Jadi tahu indigo ini, tahu tanpa berpuasa, tanpa muncul saja kemampuan itu. Nah, ada dua versi indigo menurut saya. Bahwa indigo itu sejak lahir. Nah, kalau indigo ini sejak lahir, maka ada kemungkinan bahwa dia itu titisan leluhurnya yang sudah menguasai spiritual tingkat tinggi atau sudah tercerahkan. Bisa jadi itu mbah-mbah kita, mbah buyut kita. Nah, perbedaannya seperti ini loh. Kalau indigo yang ini itu dia jarang sekali untuk mengekspos di sosial media apapun. Bahkan ketika ditanya, kalau masa lalu dia pasti akan cerita dengan runtut, tapi kalau untuk masa depan dia akan mengunci. Dia bisa melihat makhluk halus, tapi dia akan mengunci ramalan-ramalan di masa depan. Karena apa? Anak indigo yang seperti ini paham betul karma ketika membuka siklus alam. Ramalan ini adalah siklus alam. Ketika dia membuka siklus alam ini terlebih dahulu sebelum alamnya bergerak, maka yang terjadi dia akan menerima karma berat. Jadi bukan saya mendoakan yang jelek, tidak. Saya juga tidak iri dengan anak-anak indigo, karena dengan sekarang ini memang indigo baru laris-larisnya, terutama di YouTube, di media apapun itu baru laris. Ketika meramalkan ini, meramalkan ini, meramalkan ini, iya, saya tidak iri. Cuma pesan saya, hati-hati, karma itu berat. Karena kita membuka tabir alam. Kalau leluhur kita dulu selalu dengan sanepo, misalnya Jawa Kalungan Wesi, itu kan sanepo. Kalau anak-anak sekarang tidak, akan ada kecelakaan, ini, inisialnya ini, wah jelas sekali. Akan ada kasus perceraian, akan ada gempa, sekian, jelas dengan kode dan angkanya. Nah, ini hati-hati.
karma itu ada bagi jenengan yang membuka rahasia alam. Maka kalau indigo itu berasal dari light, tidak akan berani membuka itu. Seperti halnya kaum spiritual. Saya pernah mengalami kejadian itu. Saya tahu teman saya yang datang pada saya ini bahwa nanti sore dia akan meninggal dengan kecelakaan. Gambaran itu ada dalam diri saya. Tapi ketika akan saya omongkan kepada teman saya tersebut, maka seperti terkunci, seperti tidak bisa mengeluarkan suara. Dan itu memang yang mengunci alam menurut saya, supaya jangan membuka, karena ini memang sistematisnya alam. Dan benar kejadian sore dianya kecelakaan dan meninggal. Bagi saya ada penyesalan sedikit, kenapa saya tidak bisa memberitahukan untuk jangan lewat sana. Tapi yang punya gawe adalah alam, jadi kita tidak bisa menentang itu kejadian. Saya bukan indigo. Nah, kemudian itu ciri-ciri indigo yang dari air. Kemudian ciri-ciri kedua indigo yang didapat tidak dari lahir. Apa bisa terjadi seperti itu? Bisa loh. Ibarat kesadaran murni, ibarat penjenengan berspiritual, itu ada yang sadar dari lahir sehingga sikapnya memang istimewa dari lahir. Ada juga yang sudah dewasa, ada juga yang masih remaja, jadi tidak terikat oleh usia. Tapi yang pasti dia digembleng oleh keadaan. Contohnya, rata-rata kehidupannya dulunya pasti miskin, menderita, sakit-sakitan, penuh kesengsaraan, dihina. Nah, dari situlah kesadaran murni ini muncul, sehingga ketika kesadaran murni ini muncul, orang itu menjadi bakatnya ke indigo karena tidak dilampaui sekalian. Jadi ada tahapan-tahapan dari kesadaran murni itu yang harus dilalui, tapi ketika dia sampai indigo sudah tidak mau mempelajari lagi spiritual yang lebih tinggi. Nah, ini bisa terjadi. Dan penjenengan bisa melihat ramalan-ramalannya selalu tentang kesedihan. Ini sebetulnya mencerminkan alam bawah sadarnya yang membuat halusinasi dan ilusinasi tentang masa depan. Dan itu kemungkinan terjadi, iya, karena memfokuskan orang kepada satu titik, sehingga doa semua orang kepada satu titik akan sama, dan itu membuat menjadi nyata. Tapi yang perlu digarisbawahi, ada benarnya dari semua indigo itu pasti mengalami kepedihan, sehingga sebetulnya dia tercerahkan, tapi hanya berhenti di indigo. Sama seperti orang supranatural, itu bisa dikatakan dia sebetulnya spiritualis, tapi hanya berhenti di supranatural, kemampuan supranatural, tidak melanjutkan. Padahal kalau ajaran leluhur Jawa harus melanjutkan terus sampai ke tahap
suwung atau manunggaling kawula Gusti. Jadi jelas nggih, kalau indigo itu didapat atau disadarinya setelah remaja atau dewasa, dia pasti mengalami dark enlightenment atau kejadian yang gelap di masa lalunya, sehingga itu akan memunculkan peristiwa-peristiwa yang tragis, yang mengenaskan, yang selalu diramalkan dia, yang keluar dari ramalan-ramalannya, karena memang bentukannya seperti itu. Jadi rata-rata anak indigo dari lahir dan yang hanya sadar ketika dewasa atau remaja, banyak perbedaannya, dan perbedaannya nyata. Nah, buat sedulurku indigo yang timbulnya setelah remaja atau disadarinya setelah remaja atau disadarinya setelah dewasa, maka hati-hati dalam bersosial media. Jangan menuruti ego bahwa ini yang laku ini, yang laku ini, yang laku ini. Tapi nanti kelihatan asli penjenengan bahwa kehidupan penjenengan penuh kepedihan, penuh kesengsaraan, penuh penderitaan. Jadi penjenengan sendiri nanti ketika ada omongan kecil sedikit penuh dendam, omongannya kasar balik. Itu tandanya penjenengan belum berspiritual yang benar. Penjenengan diberikan kemampuan seperti itu harusnya disyukuri dan dimanfaatkan secara benar. Jangan ego, jangan kaku, dan ingat lor, karmamu lebih besar. Demikian, semoga bermanfaat buat pencerahan sedulur semua. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata dari saya, Tubagus Purnama, mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.